Halo Pak dosen dan teman-teman semuanya. Ini adalah tugas ke-7 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita diminta untuk membuat array yang pemberian nilai setiap elemen arraynya itu dilakukan saat programnya dijalankan. Jadi kalau inputannya saat program dijalankan berarti kita harus gunakan scanner. Nah, setelah kita buat package untuk program baru, kita harus mengimport library scannernya. Setelah kita mengimport library scannernya, kita buat objek scanner. Jadi namakan saja input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Setelah kita selesai membuat objek scanner, kita akan menambahkan variabel. Jadi variabel akan saya buat ini adalah ada 3. Itu terdiri dari lapisan, kolom, dan baris, dimana itu adalah elemen arraynya yang akan kita masukkan saat inputan saat outputnya atau programnya dijalankan. Jadi yang pertama itu adalah lapisan, yang kedua itu adalah kolom, dan yang ketiga itu adalah baris. Nah, setelah kita selesai memasukkan variabelnya, selanjutnya kita akan membuat inputan dari usernya. Maksudnya ketiga integer ini atau ketiga variabel ini akan dipakai untuk inputan user. Jadi langkah berikutnya kita masukkan shout, kita cetak kalimatnya, masukkan nilai lapisan. Masukkan nilai lapisan, kemudian lapisan sama dengan input dot next int, karena ini variabelnya adalah integer. Setelah itu yang kedua, masukkan nilai kolom, terus kolom sama dengan input dot next int. Terus yang ketiga, masukkan nilai baris. Baris sama dengan input dot next int. Nah, setelah kita membuat inputan dari user untuk setiap elemen array ini, selanjutnya kita buat garis pemisah untuk arraynya dan untuk bagian inputan user. Jadi masukkan cetakannya itu, gunakan saja garis bawah. Jangan lupa di sini kita harus menghapus lainnya karena ini kita isi hanya dalam satu baris, tidak. Terus setelah itu kita masukkan lagi spasi untuk memberi jarak. Baru setelahnya di bawahnya kita masukkan arraynya. Kita gunakan saja variabelnya integer karena ini array 3 dimensi, jadi kita buat kurung sikunya itu ada 3. 1, 2, 3.
Setelah itu kita buat nama array-nya, masukkan saja array 3D. Array 3D sama dengan new integer, new int. Kemudian lapisan, baru kita masukkan setiap elemen array-nya. Lapisan, kolom, dan baris. Saja kita masukkan perulangannya, kita gunakan perulangan for each. Jadi ini masukkan ganti. Kemudian A lebih kecil dari array 3D dot length untuk memberi ketebalan. Nah, di dalam perulangan for yang pertama ini kita masukkan satu variabel integer angka sama dengan 1. Setelah itu kita cetak untuk menandai ini lapisan keberapa. Jadi kita tulis lapisan ke, kemudian ditambah dengan dalam kurung A tambah 1. Jadi A ini kan nilainya 0, ditambah dengan 1. Nanti tulisan lapisannya ini dimulai dari lapisan ke 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan lagi perulangan yang kedua, namakan integer B. B ini lebih kecil dari array 3D kurung siku 1 0. Setelah itu di dalam integer yang kedua ini kita masukkan lagi integer yang ketiga, perulangan yang ketiga, bukan integer. Perulangan yang ketiga kita namakan C. C lebih kecil dari array 3D array 3D kurung siku 2 kali, masukkan 0 0. Setelah itu baru di sini ada kurang 1 siku, yang ini hapus, dot length. Nah, setelah di sini ada error apa kira-kira, second type band operators binary operator. Sebentar, dilanjutkan saja dulu. Jadi di dalam perulangan ketiga ini kita masukkan array 3D, kemudian A, B, dan C itu sama dengan angka integer yang ini. Jadi setelah itu kita cetak array A, kemudian B, kemudian C, kemudian C, itu nanti ditambah dengan array 3D ditambah dengan tanda titik 2 garis miring T. Jarak atau memberi beberapa spasi dalam satu baris, memberi celah, memberi spasi. Jadi setelah itu tutup kurung kurawal yang ini,
baru kita beri spasi lagi, tulis saja N. Di sini saya akan cari kembali tadi ada error di baris ke-24. Sebentar. For in B sama dengan 0 lebih kecil dari array 3D. Oh, di sini kurang dot line. Jadi setelah selesai kita coba untuk running project. Oke, masukkan nilai lapisannya, kita kasih 3. Setelah itu kolomnya 4, garisnya 3. Oke. Kenapa dia begini? Kita kembali ke source code-nya. Di bagian source code seharusnya bagian ini kita kasih harus dalam satu baris, tidak boleh spasi atau baris baru. Jadi saat kita coba running ulang, masukkan nilai lapisannya itu 3, kemudian kolomnya 4, barisnya 3. Jadi tampilan array-nya akan muncul seperti ini. Lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Oke, sekian untuk tugas ke-7 dari mata kuliah algoritma pemrograman. Terima kasih.